Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Maulana Al-Jauzen, NIM 2304002, Prodi Teknik Komputer dari Universitas Harkat Negeri Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas dari sistem kendali mengenai PLC dari Arduino Nano untuk menyalakan LED LED. Oke, langsung saja kita mulai ke projectnya atau tugasnya. Maaf, karena saya screen record pakai kamera handphone, jadi agak kehalang. Selanjutnya kita buka file Explorer-nya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membuka yang pertama Proteus IC7, di mana saya meletakkannya di directory C. Nah, saya pilih program files, lalu saya buka untuk Proteusnya terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah membuat desainnya, jadi saya memakai desain yang sudah saya buat. Untuk membuka desain yang sudah saya buat, saya akan masuk ke menu file, lalu pilih open, lalu di bagian ini saya masuk karena file desain Proteusnya saya menyimpan di dokumen, jadi saya pilih dokumen, dan di folder, karena saya menyimpan juga di dalam mata kuliah semester 5, jadi saya pilih ini, sistem kendali. Nah, ini saya sudah mengkelompokkan untuk desain-desain yang sudah saya buat. Untuk Proteus IC7 nya saya simpan di folder ini. Nah, kita pertama mulai dari tugas yang pertama. Klik. Nah, tak lupa juga untuk membuka yang di Outcell Studio-nya untuk rangkaian yang sudah saya buat. Kita ketikkan di sini Outcell Studio. Kita open. Sebentar lagi proses. Outcell Studio. Outcell. Oh ya, ini udah mulai kebuka nih. Nah, di Outcell Studio ini juga sebelumnya sudah saya buat untuk rangkaiannya. Untuk membukanya kita klik yang ini, buka, lalu saya buka di mata kuliah sistem kendali juga. Nah, karena tadi yang di IC Proteus program 1, jadi kita di sini juga milih yang program 1 juga. Nah, seperti ini rangkaian dari program IC7 tadi untuk menjalankannya. Nah, untuk teman-teman membuat seperti ini, kalian tinggal menarik yang ini nih. Misal yang ini S1 tinggal ditarik, drag and drop saja ke sini, ke titik ini. Lalu kalau semisal yang relay ini, kalian tinggal pilih yang out ini, tinggal tarik di sini. Nah, oh ya, tadi saya lupa menerangkan bagaimana cara membuat yang di Proteus IC7. Nah, untuk cara membuatnya, teman-teman tinggal pertama kali kita masukkan yang ini nih, Arduino Nano. Kalau semisal teman-teman nge-search ini kan pasti, kalau semisal belum ekspor ke library, nanti tidak kebaca di Proteusnya. Teman-teman tinggal masuk ke Chrome, lalu cari library mengenai Arduino Nano ini, lalu dieksporkan ke sini. Nanti otomatis akan ke detect oleh Proteus IC7-nya. Nah,
Untuk yang ini saya pakai button. Teman-teman tinggal cari di sini aja button. Nih, button. Nah, teman-teman pilih yang ini nih, SPST button ini. Maaf, ini ada kendala. Nah, kalau yang ini namanya resistor dan yang ini LED red. Nanti kalian bisa nyambungin dengan satu persatu ya. Ini ke sini. Pokoknya tapi kalau semisal mau buat seperti tampilan kayak gini, teman-teman pilih yang terminal mode. Nah, nanti di sini nih. Ini adalah input, output, label. Kita contoh yang output. Nanti teman-teman tinggal tarik sini aja. Nih. Tuh kan, tampilannya nanti seperti ini nih. Begitupun juga yang ini dengan ini tinggal disesuaikan perintah-perintahnya. Nah, lanjut kita masuk ke dalam menu yang di outcell tadi yang tugas 1. Nah, teman-teman setelah membuat rangkaian satu ini, coba kita simulasikan terlebih dahulu buat ngetes ini berjalan apa enggak. Kita simulasikan terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih yang ini buat ngetesnya di slot 1. Nanti kita klik, nanti relay akan aktif. Kalau begitupun juga slot 2, relay 2 akan aktif. S3, relay 3 akan aktif. Nah, setelah teman-teman selesai, nanti teman-teman melakukan yang namanya tes terlebih dahulu. Maksud dari tes ini apa sih? Yang pertama adalah untuk mengecek adanya kesalahan atau tidak, dan juga agar setelah hasil file ini masuk ke dalam menu folder %temp%. Oh ya, tapi kalian harus men-setting dalam posisi seperti ini ya, nano F5 baru. Syaratnya seperti ini, harus disetting seperti ini terlebih dahulu sebelum tadi yang file test itu. Nanti jika sudah melakukan tes ini, teman-teman bisa masuk ke dalam menu ini %temp%. Lalu kita klikkan OK. Nah, cari di sini yang namanya outcell. Nah, hasil tesan tadi, setelah dites tadi program yang di outcell tadi, nanti akan masuk ke dalam %temp% yang bagian outcell akan hasilnya seperti ini nih, hasil .hack. Nah, hasil .hack ini kita copy, lalu kita masuk ke dalam Proteus 7 lagi. Kita klik 2 kali di bagian Arduino Nano, klik. Nah, di bagian program file ini teman-teman bisa masuk terlebih dahulu, lalu mengkopikan yang ada di sini. Karena saya sudah ada, jadi tidak perlu, teman-teman tinggal mengikuti apa yang saya lakukan. Nanti teman-teman bisa pilih hasil ini, lalu open. Nah, jika sudah, nantinya program ini sudah bisa dijalankan. Coba kita jalankan. Ini ke default terlebih dahulu, maaf, kembalikan ke semula lagi. Nah, maaf, kita geser dulu biar ke tengah kelihatan. Nah, saat kalian mengklik buttonnya, button pasnya, ini misalnya nih, klik, nanti lampu LED red D1 akan menyala. Begitupun juga yang button kedua ini, nanti yang lampu kedua juga akan menyala. Begitupun juga yang ketiga. Nah, itu kan menyala. Nah, mungkin ini yang pertama. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua untuk tugas dari sistem kendali ini.
Masih sama dengan rangkaian yang ini, cuman ada beberapa tambahan seperti ini kan cuman S3 nyampe S3, nanti kita akan menambahkan untuk S4 nya, dan rangkaian di outcellnya sendiri nanti juga akan berbeda. Oh ya, sama ini juga resistornya kita menambahkan satu lagi. Kita buka file yang sudah saya bikin, open design ini kita save dulu ya. Masuk, kita klik open design. Karena saya masih menyimpan di file directory dokumen, jadi saya pilih yang ini. Kita pilih yang folder mata kuliah semester 5, sistem kendali. Nah, kita pilih yang tugas sistem kendali kedua, kita open. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingan dari file desain yang sebelumnya dengan file desain ini. Tidak begitu banyak perubahan baru, mungkin hanya menambahkan yang ini saja seperti yang sebelumnya saya tadi bilang. Nih, tuh kan, di LED pun masih sama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menu outcell-nya. Karena kita buka yang untuk keduanya, masih dengan alur yang sama. Nah, ini untuk program outcell yang tugas kedua tadi untuk menjalankan si Proteus 7, program kedua di Proteus 7 tadi. Nantinya masih sama, cuman ada beberapa tambahan yang ini nih, S4. Ini buat kalau semisal kita ngeklik slot 1, S4 nanti akan mati atau menghadang sementara arus listrik. Supaya lebih jelasnya saya akan mensimulasikannya. Oke. Kita klik slot 1. Nah, ini untuk mengalirkan listrik ke R1, relay 1. Begitupun juga yang S2, nah S3, dan seterusnya. Masih dengan alur yang sama. Jika kalian ingin melakukan tes di ISIS Proteus 7, kita tes terlebih dahulu di sini. Nantinya akan masuk ke dalam menu persen. Nah, nanti akan masuk ke dalam seperti ini nih. Nah, berhubung saya sudah melakukannya sebelumnya, jadi tinggal memasukkan ke dalam Arduino Nano ini, persis sama yang seperti di proses tadi. Sebelumnya kalian copy terlebih dahulu, ini copy. Nah, untuk ini klik 2 kali, nanti muncul program file. Kita klik yang ini, nanti pastekan di sini, klik. Karena saya sudah melakukannya, jadi saya tinggal menjalankan programnya. Nah, kita running terlebih dahulu. Saat kita klik button ini nih, nanti D1 akan menyala, LED D1 akan menyala. Yang kedua nanti akan menyala juga. Yang ketiga nanti akan menyala juga. Nah, untuk yang keempat ini karena tidak ada tambahan lagi LED nya, jadi cuma menyala sebatas di resistornya saja nih, indikatornya menyala. Nah, tapi tidak ada action di bagian LED nya. Nah, mungkin itu saja tugas mengenai Arduino Nano PLC lampu LED red dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.